Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode untuk melakukan feature selection, yaitu kita sebut sebagai chi-square test ya. Jadi chi-square test ini merupakan metode untuk menseleksi fitur yang bisa diaplikasikan untuk fitur yang berbentuk categorical. Jadi fitur berbentuk categorical itu adalah fitur yang nilainya bukan continuous tapi discrete ya. Misalnya kita memiliki salah satu fiturnya namanya fitur kelamin misalnya. Ada dua kemungkinan, kita bisa definisikan misal fitur kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi fitur tersebut disebut fitur yang categorical. Namun kalau Anda lihat di sini di poin keempat, sebetulnya kita juga bisa menggunakan chi-square test ini untuk menseleksi fitur yang bentuknya continuous ya, bukan discrete. Jadi bisa juga nanti kita menggunakan chi-square test untuk fitur-fitur yang bernilai numerik ya. Namun ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu akan ada tahapan untuk transformasi dari nilai yang kuantitatif ke bentuk nilai yang categorical. Dan chi-square test ini digunakan untuk menghitung ya, menghitung tingkat independence antara dua buah categorical vector, yaitu adalah fitur dan targetnya. Jadi nanti kita akan melihat tingkat dependensi ya atau keterkaitan antara satu fitur itu dengan output atau target yang dihasilkan. Apabila fitur dan target adalah independen ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa fitur itu bisa dipertimbangkan sebagai fitur yang tidak relevan. Jadi kalau ada sebuah fitur yang memang tidak berdampak ya signifikan terhadap outputnya, maka fitur tersebut kita bisa jadikan fitur yang irrelevan dan kita bisa seleksi fitur tersebut dan tidak digunakan untuk tahapan pembentukan model di machine learning kita. Dan chi-square test ini akan menghitung ya bagaimana expected count E ya, ada simbol E ini merupakan expected count dan observed count O ya saling terdeviasi satu sama lain. Oke. Jadi nanti akan ada dua buah variabel yaitu expected count dan observed count. Kita simbolkan sebagai E dan O. Kita nanti akan mencari deviasi antara kedua variabel ini. Nah, cara menghitungnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, chi-square statistik ya, atau kita bisa lambangkan seperti ini ya, chi-square statistik seperti huruf X besar ya, adalah sebuah perbedaan antara observed number ya, antara nilai observasi dari sebuah observasi besar di tiap kelas yang berbentuk fitur categorical ya, atau fitur yang bentuknya adalah discrete. Dan value expected-nya adalah fitur yang independen atau tidak saling berhubungan dengan targetnya. Maksudnya adalah chi-square test ini akan menghitung gap atau difference ya antara observed number ya, observed number dengan expected value-nya. Nah, kalau kita lihat di rumusnya chi-square stat itu sama dengan sigma I sampai dengan N. OI dikurangi dengan EI. OI ini merupakan observed value-nya, EI ini merupakan expected value-nya. Terus kita kuadratkan dan dibagi dengan EI. Oke, nanti akan kita lihat bagaimana cara menghitung OI sama EI-nya dari tiap fitur ya, dari tiap observasi yang kita miliki. Dan OI itu merupakan jumlah observasi ya, jumlah observasi di sebuah kelas I. Jadi OI itu jumlah observasi yang kita miliki untuk fitur tertentu. Sedangkan EI ini merupakan expected value dari observasi di sebuah kelas I apabila tidak ada hubungan antara fitur dan targetnya. Oke. Nah, kita perlu mendefinisikan apa yang namanya hipotesis ya. Kita akan memiliki dua buah hipotesis, H0 dan H1. Kalau H0 ini hipotesis kita bahwa fitur dan target adalah independen atau tidak saling berhubungan. Sedangkan H1 hipotesis kita adalah fitur dan target saling berhubungan, not independent atau dependent ya. Nanti kita akan membuat sebuah contingency table ya, tabel kontingensi ya.
Nah, tabel kontingensi ini nanti isinya adalah ini OI sama EI ya. Dan nanti kita akan menghitung expected value. Jika expected value-nya nanti nilainya itu di bawah 0, maka kita bisa simpulkan bahwa fitur itu dan targetnya saling independen. Nah, kalau di rumus matematikanya ya, rumus untuk menghitung peluang itu, misal kita memiliki kejadian A dan kejadian B, maka peluang kejadian A dan B itu terjadi itu sama dengan PA dikali PB. Nah, yang mana A dan B ini dua buah fitur yang tidak saling berhubungan ya, dua buah kejadian yang independen. Dan nanti kita akan menghitung chi-square statistiknya ya, lambangnya seperti ini, dan kita akan menyetujui ya, accept atau menolak atau reject ya dari hipotesis yang ke 0. Nah, kita menggunakan hipotesis ini saja nanti. Oke, untuk menyetujui atau menolak ya null hipotesis ini biasanya kalau kita menggunakan ilmu statistika, kita menggunakan yang namanya alfa ya untuk menilai level of significant. Biasanya kita gunakan nilai alfanya itu dengan nilai 0,05. Nanti kita coba lihat di tabel chi-square ya. Nanti akan ada tabel chi-square untuk menghitung tiap level of significant ya. Nah, itu nanti kita menggunakan alfanya sama dengan 0,05. Dan kita juga harus menentukan degree of freedom-nya atau DF. Itu sama dengan NC dikurangi 1 dikali NR dikurangi 1. Artinya adalah C ini jumlah kolomnya dan R ini jumlah barisnya. Kolom sama row kita kalikan. Di mana NC dan NR ini ya number of column dan row dari tabel kontingensi. Dan nanti kita akan menentukan ya chi-square dari chi-square ya melalui tabel chi-square dengan parameter alfa 0,05 dan DF yang kita hitung dari sini ya. Dan nanti kita bisa hitung bahwa P main value-nya itu sama dengan P chi-square lebih dari chi-square statistik ya. Jadi kita akan mereject H0 ya, hipotesis ke 0 apabila chi-square statistiknya itu lebih dari chi-square dengan parameter alfa 0,05 dan degree of freedom-nya dari rumus ini. Nah, atau bisa juga kita hitung dengan menghitung P dikurangi value. Jika P kurangi value-nya itu kurang dari alfa, maka kita bisa tolak hipotesis ke 0 tadi. Jadi kalau nanti nilainya kurang dari alfa ya, atau nilai chi-square stat itu lebih dari chi-square dengan parameter alfa 0,05 dan degree of freedom itu lebih dari chi-square statisnya lebih dari chi-square ini ya, maka kita bisa reject H0-nya. H0 tadi merupakan hipotesis bahwa fitur dan target saling independen. Saling independen berarti kalau kita reject ya, kalau kita reject berarti fitur tersebut bisa kita asumsikan bahwa fitur itu adalah fitur yang dependent. Oke. Nah, ini untuk menghitung kontingensi tabelnya antara XI dan Y outputnya. Misalnya kita memiliki tabel seperti ini. Ya, ini ada contohnya. Jadi kalau ada contoh ini nanti akan lebih mudah dipahami ya dibanding rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi misal kita punya kasus seperti ini, kita memiliki dua buah fitur yaitu X1 dan X2 dan kita memiliki Y yang merupakan nilai output ya dari tiap row. X1 ini memiliki fitur kategorikal ya, yang mana kita lihat di sini ada A dan B ya. Tipenya ada dua tipe. Dari X1 ini dia memiliki nilai kalau tidak A ya B, sedangkan untuk X2 ini nilainya kalau tidak M itu F ya, M sama F. Nah, kita bisa membangun tabel kontingensi. Jadi kita coba lihat, kita memiliki ya ini tabel kontingensinya, row-nya ini menunjukkan, ini kita coba untuk fitur X1 dulu ya. Jadi row-nya ini menunjukkan variasi ya dari input X1-nya. Karena ada dua variasi, maka
target fiturnya ini A dan B. Sedangkan outputnya ini ada dua variasi, yaitu 1 atau 0. Nah, ini kita tuliskan di kolomnya, 0 sama 1. Nah, kita coba lihat, kita hitung ya. Kita hitung distribusi jika ada input X1 itu, ya, jika ada input X1 itu A, maka berapa jumlah data yang mana jika X1-nya itu A, maka Y-nya itu 1. Ini sebetulnya datanya ada banyak ya, bukan cuma 5 saja, tapi ini kita asumsikan misalnya kita memiliki distribusi ya. Jika X1-nya A, jika X1-nya A dan Y-nya itu 0, itu ada sekitar 20 data. Sedangkan jika A-nya ya jika X1-nya A dan Y-nya itu 1, anggap saja ada 10 data gitu ya. Ada 10 data. Jadi distribusi jika X1 itu bernilai A dan Y bernilai 0 itu 20, dan jika X1 bernilai A dan Y bernilai 1 itu ada 10. Kalau kita totalkan, kita memiliki 30 data di sini untuk X1 jika bernilai A ya. Ini kalau kita lihat sebetulnya ini ada 100 data ya. Ini tidak ditampilkan semua. Nah, kita coba ke sini ke B. Kalau B ini distribusi jika X1 bernilai B dan Y bernilai 0 itu ada sekitar 40. Dan distribusi jika X1 bernilai B dan Y-nya 1 itu ada 30. Kalau kita totalkan jumlah distribusinya jika ada sebuah target fitur X1 bernilai B itu ada sekitar 70. Nah, sedangkan untuk 0 sama 1-nya ini kalau kita jumlahkan kolomnya ya ke bawah itu ada 60, dan kalau Y-nya 1 itu ada 40. Nah, ini jumlah distribusi data jika Y-nya itu 0 sekitar 60 dan jika Y-nya 1 itu 40. Seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, di sini dari 5 data ini kita bisa simpulkan sebetulnya X1 ini lebih berpengaruh ya, lebih dependent ya terhadap Y. Tapi nanti kita lihat, kita coba hitung ya. Oke, kita akan hitung yang namanya expected value ya. Kalau Anda ingat tadi kita punya rumus ya. P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, ini di sini kita gunakan di sini. Jadi kita akan menghitung expected value dari A0 ya. Nah, kita akan menghitung expected value dari jika data X1 itu bernilai A dan Y-nya bernilai 0, itu kita coba hitung expected value-nya. Itu sama dengan 100 dikali 30 ya. 30 ini total dari kemunculan nilai A ya. Kemunculan dari nilai A itu ada 30. Kemunculan sebuah data jika X1-nya bernilai A itu 30, dan kemunculan jika Y-nya bernilai 0 itu ada 60. Nah, kalau kita coba hitung di sini 100 dikali 30 per 100. 100 ini jumlah datanya ya. Ini 100 merupakan jumlah data yang kita miliki ya. Nah, kalau kita hitung di sini itu nanti EA0-nya ketemunya adalah 18. Gitu ya. Sedangkan EA1, nah EA1 ini kita lihat di sini kemunculan A ya itu ada 30 per 100, dan kemunculan 1 Y sama dengan 1 itu ada 40. Itu sama dengan 12, dan kita tentukan untuk semua kemungkinannya ya di contingency table ini. Jadi ada 4, EA0, EA1, EB0 dan EB1. Nah, di sini kita bisa menghitung chi-square statistiknya ya. Kalau kita lihat, kita kembali lagi di sini, ini merupakan rumus untuk menghitung chi-square statistik ya. Nah, itu rumusnya OI dikurangi EI dibagi dengan EI. Jadi OI ini ya, OI ini merupakan ini ya, irisan antara kemunculan sebuah target dengan outputnya. Ini jadi OI ya, ini OI-nya itu ini, nilainya ini, dan ini, itu OI-nya. Ya. Nah, jadi ini O1 ya, ini O2, ini O3, dan ini O4 ya. Nah, nanti kita coba hitung di sini dari nilai expected value yang sudah kita dapatkan 18 kita masukkan di sini, 12 kita masukkan di sini. Jadi OI ini tadi kan 20 dikurangi dengan 18, terus 10 dikurangi dengan 12 ya, 40 dikurangi dengan 42, dan 30 dikurangi dengan 28 di sini. Nah, kalau kita jumlahkan semua
nanti chi-square statistiknya akan mendapatkan nilai sekitar 0,7937 ya. Oke, nanti kita akan coba kita akan coba menilai di sini ya, apakah X1 tadi itu berpengaruh atau independen atau tidak ya dengan outputnya. Oke ya. Memang tadi saya bilang X1 mungkin lebih berpengaruh, tapi sebetulnya kita memiliki status data kan di sini. Kita nggak tahu data-data yang ada di bawah sini. Oke. Nah, kita hitung level of signifikannya itu sama dengan alfa sama dengan 0,05 ya. Alfa sama dengan 0,5 karena ini merupakan nilai standar yang bisa kita gunakan untuk chi-square statistik ya. Sedangkan degree of freedom-nya itu karena kita memiliki jumlah kolom dan jumlah baris yang masing-masing nilainya 2. Jadi kita bisa menghitung degree of freedom-nya itu 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 yang mana hasilnya sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat nilai dari chi-square dengan nilai alfa 0,05 dan nilai degree of freedom sama dengan 1 itu sama dengan 3,841. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Kita bisa menghitung atau bisa melihat ya, kita nggak perlu menghafalkan. Di sini kita memiliki yang namanya chi-square distribution table. Jadi dari kolomnya ini menunjukkan chi-square dengan nilai alfanya, sedangkan yang kolomnya ini merupakan degree of freedom-nya. Karena tadi kita menggunakan chi-square dengan nilai alfa 0,05, jadi 0,05 itu ada di sekitar sini ya. Ada di sekitar sini ya, sebentar. Ada di sekitar si 0,05 ini ya, 5% ya ini di sini. Sedangkan degree of freedom-nya itu 1 di sini. Jadi nilainya itu adalah 3,841. Oke. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah memiliki nilai chi-square ya, chi-square dengan chi-square statistik dengan nilai alfa 0,05 dan degree of freedom-nya 1 itu sekitar 3,841 dan kita bandingkan nilai chi-square statistiknya yang kita dapatkan tadi itu adalah untuk X1 ya. Ini untuk X1 ya. Untuk X1 itu nilainya adalah 0,7937 yang mana 0,7937 itu kurang dari 3,841 kan ya. Jadi hipotesisnya adalah H0-nya kita setujui karena H0 tadi bernilai ini ya, H0 tadi fitur dan target adalah independen. H0-nya kita setujui ya. H0-nya kita setujui yang mana berarti antara fitur X1 dengan Y-nya dengan outputnya adalah independen. Independen berarti tidak berpengaruh signifikan. Nah, jadi conclusion-nya X1 itu bisa kita hilangkan. Jadi fitur X1 itu bisa jadi tidak kita gunakan untuk melatih model machine learning kita. Oke. Begitu juga untuk yang X2. Kurang lebih sama ya untuk X2. Ini kita bentuk contingency table-nya karena di X2 ini ada dua kemungkinan nilai yaitu M dan F ya. Sedangkan untuk outputnya memiliki dua nilai juga 0 dan 1 ya sama seperti sebelumnya dan kita bentuk contingency table-nya dan kita hitung expected value dari masing-masing sel yang ada di contingency table-nya mulai dari EM0, EM1, EF0 dan EF1. Dan kita bisa lihat di sini nilainya sekian ya untuk tiap-tiap expected value-nya dan kita hitung chi-square statistiknya. Dan kita mendapatkan nilai 11,667. Ini merupakan nilai chi-square test chi-square statistik ya, chi-square statistik untuk fitur X2. Nah, kita coba masukkan karena tadi kita tahu bahwa chi-square dari tabel distribusi chi-square dengan nilai alfa 0,05 dan nilai degree of freedom sama dengan 1 dan nilainya itu 3,841 dan ternyata chi-square statistik untuk fitur X2 itu nilainya lebih dari nilai yang ada di distribution table. Sehingga H0 tadi yang merupakan hipotesis bahwa kedua buah nilai itu saling independen, kita bisa reject. Artinya adalah X2 ini ya, itu merupakan fitur yang dependen dengan outputnya. Sehingga X2 ini kita bisa consider untuk digunakan melatih model machine learning kita.
Nah, jadi intinya gini saja, kalau kita memiliki nilai K-square statistik yang nilainya itu lebih dari K-square yang ada di distribution table dengan parameter alpha 0,05 dan degree of freedom sama dengan 1, ya ini degree of freedom-nya bisa bermacam-macam nilainya kan. Tergantung dari seberapa bervariasi isi dari nilai fitur kita. Kebetulan tadi kita hanya memiliki 2 buah variasi ya, fiturnya kan tadi di X1 hanya ada 2 buah nilai A dan B, sedangkan yang di X2 ada M dan F kan. Jadi kita hanya memiliki 2 buah variasi fitur. Nah, sehingga memang di sini begitu juga untuk outputnya ya, outputnya hanya ada 2 buah variasi. Kita menggunakan binary classification tadi karena hanya ada 2 nilai 0 dan 1, sehingga degree of freedom-nya itu sama dengan 1. Nah, ini bisa nanti Anda lihat kalau Anda memiliki variasi nilai fitur yang lebih banyak atau variasi output yang lebih banyak, ya tinggal nanti dilihat atau dipilih ya degree of freedom-nya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan statistik ya, kita menggunakan alfanya itu 0,05, sehingga yang akan kita pilih itu yang di kolom ini. Ya, Anda bisa melihat hanya ada yang ada di kolom ini. Nanti tinggal diubah-ubah degree of freedom-nya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa X2 ini, kalau X square statistik dari sebuah fitur itu lebih dari nilai yang ada di distribution table-nya, maka bisa kita pertimbangkan bahwa fitur itu adalah dependent atau saling berkaitan dengan output-nya. Nah, ini merupakan implementasi ya dari chi-square test menggunakan library yang ada di scikit-learn. Jadi Anda tidak perlu membuat dari awal. Ini kita bisa menggunakan library dari scikit-learn.feature-selection import K2 ya. Nah, kita langsung coba saja. Saya coba bentar, saya coba buka dulu Google Colab saya ya. Oke, kita coba saja langsung. Saya akan import dulu library dari scikit-learn-nya, .feature selection, import K2. Setelah itu saya import NumPy ya, SNP, dan saya coba import menggunakan Iris dataset saja ya. Bentar, import scikit-learn.dataset ya, dataset from scikit-learn.dataset import Iris. Mengapa menggunakan Iris ya? Karena Iris ini dimensi fiturnya sebenarnya cukup sedikit, hanya ada 4 saja. Tapi nanti kita coba lihat ya, kira-kira mana fitur yang paling independen. Sebentar. Oke, ya, salah ketik lagi. Oke, Iris sama dengan loop Iris. Oke, setelah itu saya tentukan x, y-nya. X, y-nya sama dengan iris.data. Ya, iris.data sama iris.target ya.
Jadi X-nya nanti datanya dan Y-nya itu targetnya. Terus saya menggunakan Xtrain, Y-train ya. Xtrain, Xtest, Y-train, dan Y-test. Sama dengan train, S split dengan nilai X, Y tadi. Dan test size-nya kita tentukan 0,4 saja. Size sama dengan 0,4 dan random state-nya kita tentukan 1 ya. Oke, setelah itu kita coba panggil chi-square test-nya ya. Jadi kita pilih X2, pval ya. Oke, nanti saya tentukan, saya jelaskan apa itu X2 sama pval. Itu sama dengan chi-square dengan nilai Xtrain dan Y-train ya. Ini nanti kita coba lakukan analisis ya, analisis dependensi antara tiap fitur yang ada di data training dengan data yang ada di data training beserta targetnya. Ini harus kita tentukan di data training ya, bukan di data testing ya. Oke, setelah itu kita ambil selected column-nya. Selected call itu sama dengan np.where nilai pval-nya itu sama dengan kurang dari 0,05 ya. Nah, mengapa kok seperti ini? Sebentar saya coba share kembali slide-nya. Tadi kan kita ada dua buah ketentuan ya untuk menentukan apakah sebuah fitur itu dependent atau tidak dengan outputnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ada dua pilihan. Kita reject FH0 jika chi-square statistiknya itu lebih dari chi-square dengan parameter alpha dan degree of freedom yang ditentukan, atau nilai p-value-nya itu kurang dari alpha. Nah, kita akan menggunakan yang ini sebetulnya. Walaupun tadi yang di slide ini kita hitung ininya ya, chi-square test-nya. Kita menghitung menggunakan aturan yang ini. Tapi kalau kita menggunakan coding di Python, akan lebih mudah jika menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan ini atau ini ya. Nah, kalau kita menggunakan ini di Python itu ada satu tahapan lagi untuk menghitung chi-square statistiknya ya, atau menghitung ininya ya. Kita perlu nanti menilai dari ininya, menghitung ininya dulu, terus kita bandingkan. Padahal sebetulnya kalau kita memanggil function chi2 ya, itu kita bisa langsung dapatkan nilai p-value-nya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat lagi, kita kembali lagi di slide-nya. Ini kan ada dua x ini merupakan chi-square-nya, ini p-value-nya. Nah, kalau kita dapatkan ini ya bisa-bisa saja, tapi kan kita harus mencari distribusi tabelnya ya, chi-square yang ada di tabel distribusinya. Sehingga ini ya, yang kita ambil lebih baik kita menggunakan p-value ini. Nah, ini kenapa ada indeks ke nolnya, karena nanti selected column ini dia dalam bentuk array ya, dalam bentuk array 2 dimensi, jadi kita ambil yang dimensi ke nolnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita sudah dapatkan selected call-nya. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita coba print ya, kita print chi-square statistiknya ya. Kita coba print chi-square statnya ya. Itu sama dengan print nilai x, nilai chi-square-nya. Setelah itu kita juga print, misalnya kita print nilai p-value-nya ya. Kita p-value-nya kita coba p dikurangi value ya, p dikurangi value. Itu kita coba hitung juga di sini, kita print. Nanti kita dapatkan nilai print p-val ya. Dan yang terakhir kita print selected column-nya. Selected column itu sama dengan print selected column. Yang terakhir untuk Xtrain cell, ini merupakan Xtrain yang sudah kita ambil, kita seleksi fiturnya, itu kita ambil dari Xtrain yang kita ambil yang
selected call-nya itu yang akan kita gunakan untuk seleksi fitur ya, yang akan kita pertimbangkan untuk fitur itu akan kita pertimbangkan untuk dilakukan training di model machine learning kita. Oke, nah ini kita sudah tadi dapatkan selected call-nya kan ya, selected call-nya sudah kita dapatkan. Terus kita ambil nanti yang sebenarnya ini sama dengan extrain dengan indeks semua row kita ambil dengan kolom yang sudah kita pilih seperti ini. Nah, ini kita copy juga untuk X-test-nya ya. X-test-nya kita coba implementasikan menggunakan selected call juga. Yes. Oke. Terus kita coba print the number of selected fiturnya itu sama dengan extrain underscore cell dot shape ya, karena tadi shape-nya kan yang ke satu itu merupakan jumlah kolomnya kan, jumlah kolom yang terpilih ya, jumlah fitur yang terpilih. Jadi untuk indeks ke satu itu ya itunya jumlah fiturnya ya. Oke. Nah, ini kan extrain cell tadi yang sudah kita seleksi tadi kan ya, terus kita ambil shape-nya yang indeks ke satu, berarti yang ya jumlah fitur yang sudah kita seleksi. Ini kita coba running dulu. Oke, train test split. Oh iya, ini train test split-nya belum saya import ya. Import. Model import from scikit-learn model selection import train split ya. Oke, kita eksekusi ya. Ini kita bisa lihat ya. Jadi chi-square statistiknya itu dari tiap kolom ya, tiap fitur, karena tadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di Iris dataset itu memiliki 4 fitur ya, jadi ada 4 kolom. Jadi ini nilai dari masing-masing chi-square statistiknya ya, itu sekian, sekian, dan sekian. Dan ternyata kalau kita bisa lihat di sini yang fitur yang terpilih itu adalah fitur ke-0, ke-2, dan ke-3. Jadi fitur yang memiliki chi-square statistik 1,96 ini kalau kita bandingkan dengan yang lain ini kan yang paling kecil ya. Jadi dia yang nilainya itu kurang dari distribution chi-square-nya ya. Kurang dari distribution chi-square-nya dengan nilai alpha 0,05. Tapi ini kan degree sebetulnya ini kan kalau kita lihat Iris dataset itu nilai fiturnya bukan categorical. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, ini bisa juga kita gunakan untuk nilai yang numerik ya, yang continuous. Tapi nanti kalau kita memanggil chi-square itu nanti otomatis akan dilakukan transformasi ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana tahapan transformasi itu. Karena kalau kita memanggil fungsi chi-square ini, dia otomatis akan dilakukan transformasi dari data yang numerik ya, continuous ke nilai discrete. Nah, ini kita bisa lihat di sini memang ini yang nilai chi-square-nya paling kecil itu yang akan diseleksi. Tapi sebetulnya bukan yang paling kecil sih ya. Memang kebetulan yang paling kecil yang dibuang fiturnya. Tapi ada kemungkinan juga ini dibuang juga yang ke satu kan. Tapi dia masih di ambang batas dari kalau kita bandingkan dengan nilai chi-square yang ada di tabel distribusinya dengan nilai alpha 0,05 dia masih di atasnya. Jadi nggak dibuang. Kalau p-value-nya ini kalau kita lihat sebetulnya yang nilainya paling tinggi yang ini ya, itu malah yang akan dibuang. Oke, nah ini number of selected fiturnya itu 3. Nah ini kalau kita coba itu ya, kita coba lakukan perbandingan misalnya menggunakan classifier logistic regression misalnya LR sama dengan logistic regression. Ini kita import dulu modelnya
Oke. From scikit-learn dot linear model import logistic regression, terus kita panggil logistic regressionnya dan kita fitkan ke dataset trainingnya. Ini yang tanpa menggunakan fitur selection ya. Kalau kita coba bandingkan dengan menggunakan variance threshold ya, untuk seleksi fitur sebetulnya juga sama ya. Ternyata yang fitur ke-1-nya ini yang dihilangkan ya. Oke, terus kita hitung akurasinya 100 dikali dengan lr.score xtest, ytest seperti ini. Oke, terus kita coba print akurasinya. Akurasi without feature selection itu sekitar ini ACC ya, ACC. Kita copy saja, terus kita paste di sini. Yang ini yang with feature selection, ini kita ganti dengan extend cell. Ini ya. Ini extend cell seperti ini. Oke, kita coba eksekusi. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Ternyata memang lebih akurat ya. Setelah kita mereduksi fiturnya ya. Kita hilangkan fitur ke-1. Oke, jadi sekian untuk penjelasan mengenai chi-square statistik ya.